Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung akan mengombinasikan gagasan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam programnya. Rencana menggabungkan gagasan Anies dan Ahok untuk mengatasi permasalahan Jakarta disampaikan Pram di sela acara Kadin di Jakarta Selatan pada hari Rabu. Menurut Pram, pengadaan hunian layak tinggal jadi masalah utama di Jakarta. Untuk itu, ia bakal menggabungkan program hunian DP 0% yang digagas Anies dengan program hunian di atas pasar yang digagas Ahok. Pram ingin menggabungkan kedua gagasan itu dan memperluasnya tidak hanya di atas pasar namun juga di atas fasilitas publik lain seperti sekolah, puskesmas, dan kantor kelurahan. Di Jakarta ini problem utamanya adalah pembebasan lahan. Kenapa DP 0% yang digagas Mas Anies dan Mas Sandi yang sebenarnya bagus, kemudian dalam aplikasinya ada hambatan. Termasuk Pak Ahok pada waktu itu membangun di atas lahan yang dimiliki oleh PD Pasar Jaya. Sehingga saya mengkombinasikan apa yang menjadi gagasan Mas Anies dan Pak Ahok untuk bisa dijalankan karena problem utama di Jakarta adalah pembebasan lahan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai rencana paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno membangun hunian layak tinggal dengan menggabungkan gagasan Anies dan Ahok sebagai bagian dari strategi mendongkrak dukungan warga di Pilgub Jakarta. Ia juga menilai langkah Pram melempar wacana kombinasi gagasan Anies dan Ahok sebagai reaksi atas pertemuan Ridwan Kamil dengan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo. Saya melihatnya bagian daripada strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, dari warga Jakarta. Karena kita tahu bahwa pendukung Anies besar, pendukung Ahok juga masih banyak. Kelihatannya juga merespon terkait dengan pertemuan RK dengan Prabowo dan Jokowi. Bahwa RK punya Prabowo dan Jokowi, kira-kira begitu ya. Ya, Pramono Rano pun punya Anies dan Ahok yang ya pernah jadi gubernur keduanya. Jadi pertimbangan elektoral dilakukan oleh Pram Rano dengan cara mengkombinasikan ide gagasan produk-produk ya Anies dan Ahok. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengungkap isi pembicaraannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku diminta Prabowo untuk ke Jakarta, salah satunya untuk memimpin proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall. RK menuturkan Prabowo memintanya langsung secara empat mata. Ia mengatakan akan memimpin gubernur sepulau Jawa dalam proyek tersebut jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Adalah salah satunya diarahkan diminta oleh Pak Prabowo. Padahal zona khasnya memang di Jawa Barat, tapi ada alasan. Kang, kalau terpilih beresin kekumuhan, masa ibu kota Jakarta kota global masih ada bertemu. Pak mata dengan saya. Itu yang namanya Giant Sea Wall, akan pimpin para gubernur se-Jawa. Calon kepala daerah ramai-ramai soan ke mantan Presiden Joko Widodo dalam 2 hari berturut-turut. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, makan malam bareng Presiden Prabowo Subianto di sebuah restoran di Jakarta, dilanjutkan sowan ke kediaman mantan Presiden Jokowi di Solo. RK membantah menemui Presiden Prabowo dan Jokowi karena alasan elektabilitasnya tengah disalip pesaingnya. Elektabilitas saya kan lebih tinggi dari Mas Pram, nggak ada masalah. Pertemuan itu artinya dua presiden itu mendukung pasangan Ridho, udah itu aja. Jangan ditafsir macam-macam. Ya. Kalau tidak mendukung, ngapain diterima, diberi waktu eksklusif? Ngapain diposting di IG-nya masing-masing kan? Betul. Maaf ya, kalau ibarat tidak istimewa, kan datang tuh diterima. Ya udah gitu aja. Sebelah saya kan diposting di IG-nya Pak Jokowi, posting di IG-nya Pak Prabowo. Itu menunjukkan secara tersirat bahwa presiden itu mendukung, ya kira-kira begitu. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengkritik langkah RK menemui mantan Presiden Jokowi. Hasto menganggap Ridwan Kamil memperlihatkan mentalitas kalah. Hasil survei yang menunjukkan pasangan Ridwan Kamil itu mengalami penurunan secara drastis, menunjukkan ketidakpercayaan publik yang makin besar. Kemudian Pak RK
datang ke Pak Jokowi itu menunjukkan mentalitas kalah. Karena budaya restu-restuan itu adalah budaya lama, budaya Orde Baru. Pengamat politik Agung Baskoro menilai Ridwan Kamil menemui Presiden Prabowo maupun mantan Presiden Jokowi didorong keinginan mendapatkan tuah efek istana guna mendongkrak elektabilitas di Pilgub Jakarta. Pendukung ataupun elit partai yang mendukung koalisi Indonesia Maju Plus untuk RK ini memang terpecah, tidak solid, tidak optimal dalam memastikan RK dapat berkah elektoral dari didukung oleh Kim Plus. Kenapa kemudian beliau harus mencari momen untuk makan malam dengan Pak Jokowi atau makan malam dengan Pak Prabowo, makan siang dengan Pak Jokowi, supaya apa? Supaya mengalir Prabowo efek, Jokowi efek, atau saya sederhanakan tadi sebagai bagian dari istana efek. Tak hanya menemui Ridwan Kamil, 3 hari kemudian Presiden Prabowo juga menemui Joko Widodo di Solo. Terungkap pula Jokowi dan Prabowo tak hanya makan malam bareng, namun juga bersama bertemu dengan calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Tachi Yassin. Tak cuma RK dan Ahmad Lutfi Tachi Yassin, Jokowi juga jadi rujukan calon gubernur lainnya. Petahana calon gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga melapor ke Jokowi mengenai langkahnya maju Pilgub. Tim Liputan Kompas TV. Usai calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menemui Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo, kini calon Gubernur Jakarta lainnya Pramono Anung melempar ide akan menggabungkan gagasan program yang dirintis dua mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Bagaimana membaca kemunculan tokoh-tokoh dalam kampanye Pilgub Jakarta ini? Apakah para calon gubernur tengah menggenjot potensi limpahan elektoral dari para tokoh seiring mendekatnya pelaksanaan pemungutan suara? Kami diskusikan bersama Ketua DPD Golkar Jakarta yang juga tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono Ahmed Zaki Iskandar, lalu bergabung juga bersama kami juru bicara tim pemenangan Pramono Rano Ciko Hakim dan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat sore semuanya, apa kabar? Abang-abang sekalian selamat sore. Ini jadi nggak sih? Kita coba cek dulu komunikasi kami, apakah suara saya terdengar jelas? Bapak-bapak sekalian, halo, Kita selamat sore. bisa dengar suara studio. Halo. Halo. Halo, oke. Halo. Kita coba perbaiki lagi komunikasi kami dengan para narasumber kami. Kami sampaikan kembali yang sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Ada bagian dari tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Ahmed Zaki Iskandar, lalu juru bicara tim pemenangan Pramono Rano Ciko Hakim, dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Saya pastikan dulu suara saya terdengar ya semuanya? Ya, aman. Oke, ini sudah terdengar. Terima kasih sudah bergabung. Bang Ciko, saya langsung saja deh kalau begitu. Tiba-tiba Mas Pram bilang akan menggabungkan ide Mas Anies dan Mas Ahok saat jadi Gubernur Jakarta waktu itu. Ini benar motif elektoral nih tujuannya? Enggak tiba-tiba, sejak awal dari sejak pencalonan pendaftaran dan setelah pendaftaran Mas Pram selalu menyampaikan, dan terlihat juga selain penyampaian secara lisan, tapi juga terlihat dari gestur-gesturnya beliau menyambangi hampir semua mantan Gubernur DKI Jakarta, ke Bang Yos, kemudian Ahok, dan kemudian mungkin dalam waktu dekat Mas Anies juga. Dan dia juga selalu menyampaikan bahwa Jakarta ini pernah dipimpin oleh sosok-sosok yang hebat, yang mumpuni, yang mungkin karena keterbatasan masa jabatan dan lain hal, banyak program-programnya tidak selesai atau legacy-legacy yang sudah ditinggalkan itu sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi. Dan Mas Pram juga berkomitmen sejak awal ingin melanjutkan yang baik-baik yang sudah ditinggalkan oleh para mantan gubernur itu. Dan kemarin tersebut juga terkait dengan Mas Anies yang legasinya adalah salah satunya adalah JIS, dan kemudian Pak Ahok Kalijodo yang menyulap daerah kawasan maksiat ya kalau kita bisa bilang menjadi sebuah RPTRA yang punya skate park dengan standar internasional yang pernah juga dilaksanakan pertandingan-pertandingan yang nasional di sana, yang kemudian pada akhir-akhir ini bukan terbengkalai, mungkin terlupakan, tetapi sesungguhnya punya banyak manfaat untuk warga Jakarta. Kita juga nggak boleh lupa BKT yang juga ditinggalkan oleh gubernur-gubernur terdahulu. Jadi Mas Pram menyampaikan itu
bukan hanya terkait elektoral, dan kita tidak mau menafikan tentunya masyarakat yang menyenangi apa yang ditinggalkan oleh gubernur yang terdahulu tentunya ingin supaya itu dilanjutkan dan kemudian mungkin bisa diterjemahkan menjadi suara nanti di 27 November. Tapi kemudian kita bicara soal realita aja, realitanya apa-apa yang ditinggalkan itu memang suatu hal yang patut diteruskan dan patut disempurnakan. Kita bicara soal JIS, penyempurnaan akses dan jalur transportasinya juga harus diperbaiki dan itu akan dilakukan oleh Mas Pram. Kita bicara soal Kalijodo, tentunya perawatannya, maintenance-nya, dan kemudian juga pembangunan skatepark yang lebih mutakhir mungkin harus juga dilakukan dan banyak lagi BKT. Tapi ide kombinasi ini, Bang Ciko, sorry saya potong di situ. Apa ide kombinasi ini kalau kita runut dari kronologinya kan disampaikan setelah Ridwan Kamil bertemu dengan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Apakah ini sebagai upaya untuk mengimbangi pengaruh para tokoh agar elektabilitasnya pasangan Pram Rano ini tidak tergerus begitu? Enggak, itu kan sebenarnya ide itu sejak awal, makanya saya sampaikan sejak awal kalau bisa dirunut di Google aja. Di Google kata-kata Mas Pramono Anung akan melanjutkan program gubernur terdahulu, pasti muncul di sebulan lalu juga udah ada menyampaikan. Jadi sama sekali kita gini ya, bagi Mas Pram dan Bang Dul dan tim, kita menggunakan, mohon maaf nih, kacamata kuda terkait dengan perjuangan kita dan strategi maupun hal-hal yang terkait dengan apa yang akan kita lakukan ke bawah tanpa kita pusing dengan apa yang dilakukan oleh pihak kompetitor kita. Karena memang kita punya program tersendiri, kita punya strategi sendiri, dan kalau kemudian apa-apa yang disampaikan hari-hari ini mengangkat elektabilitas, ya itu mudah-mudahan menjadi sebuah konsekuensi yang baik bagi. Bang Zeki melihat ini sebagai aksi reaksi tidak bahwa gagasan ide kombinasi ini sebagai bentuk reaksi dari Mas Pram melihat Kang Emil bertemu dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Kami juga sama, jadi melanjutkan yang sudah baik di Jakarta, kemudian membenahi yang masih kurang dan belum sempurna, itu adalah targetnya Bang RK sama Mas Suswono. Jadi setelah banyak diskusi, belanja masalah, hal-hal yang baik yang perlu kita lanjutkan. Nah ya, terkait dengan program-program kita yang baru nanti dalam rangka menyempurnakan ataupun membangun sesuatu yang baru di Jakarta, itu adalah programnya Bang Ridwan Kamil. Tapi penanganan banjir, macet, kemudian juga transportasi publik, sampah, yang sudah jalan kita perbaiki, yang baik, apalagi KJP kemarin, kita sering dengar juga ya, banyak orang tua murid yang juga banyak mengadukan hal-hal seperti tadi. Jadi yang baik-baik semuanya akan kita lanjutkan. Terlebih lagi setelah diskusi dengan Pak Jokowi dan juga bertemu dengan Pak Prabowo, bagaimana nanti program-program nasional ini juga bisa linear terjadi di Jakarta. Makan gratis, ya, kemudian program sekolah gratis, pembangunan infrastruktur yang lebih besar, dan juga pastinya akan sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Jakarta. Legasi apa yang coba dirawat oleh RK dari apa yang sudah sempat diupayakan oleh Pak Jokowi saat menjadi Gubernur Jakarta waktu itu? Pak Jokowi itu banyak sekali program-program infrastruktur yang menangani banjir, ya, yang kemudian sejalan dengan pemerintah pusat, seperti penanganan banjir Kanal Timur, kemudian banyak waduk-waduk yang sekarang juga tercipta untuk mengendalikan debit air di sungai-sungai yang mengaliri Jakarta. Nah, ini yang akan dilanjutkan. Terlebih lagi, kita juga tahu Jakarta Utara itu kan setiap, apalagi yang berada di pesisir pantainya, setiap tahun mengalami penurunan tanah yang cukup signifikan. Nah, ini juga harus segera ditangani dan diatasi. Jadi banyak hal-hal yang baik yang kemudian hasil diskusi dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi tentu saja akan ditindaklanjuti. Saya juga yakin Mas Pram juga sama Bang Rano juga pasti minta arahan Bu Mega terkait pembangunan di Jakarta. Apalagi kan Bang Rano berkali-kali tuh mengatakan dia diperintah Bu Mega untuk ke Jakarta. Jadi saya yakin juga pasti kita minta paslon ini minta petunjuk dari para pemegang-pemegang ataupun kebijakan-kebijakan dari
para gubernur sebelumnya termasuk pimpinan negara. Nah, Mas Jayadi, kalau melihat ada ide dari Mas Pram untuk menggabungkan ide dari Mas Anies, kemudian Ahok, kemudian sudah ada pertemuan antara RK dengan Jokowi dan Prabowo, elektabilitas sejauh ini yang terkini dari pantauan LSI sejauh mana kemudian untuk dua tokoh ini? Elektabilitasnya kan kompetitif, jaraknya sangat dekat, berada dalam margin of error. Dan LSI kan sudah mendeteksi itu sejak pertengahan Oktober, sejak akhir September malah ya, lalu pertengahan Oktober, jarak elektabilitas antara kedua paslon itu cenderung makin dekat gitu. Dan terakhir kita mendengar rilis survei dari Kompas yang menunjukkan betapa jarak di kedua calon itu sangat dekat ya, hanya berselisih 0, jadi memang kalau kedua calon berusaha untuk memanfaatkan atau memaksimalkan semua faktor yang mungkin mendorong elektabilitas atau dampak elektoral positif kepada mereka, itu sesuatu yang sangat masuk akal. Nah, 4 tokoh yang kita sebut hari ini, Pak Prabowo, Pak Jokowi, Mas Anies, Ahok, itu semua adalah tokoh-tokoh yang dianggap bisa berpengaruh karena masing-masing punya dianggap memiliki massa, memiliki pengikut yang masih cukup besar di Jakarta. Jadi salah satu faktor yang penting dalam pilkada kali ini yang bisa diharapkan dari keempat tokoh itu adalah apa yang kita bisa sebut sebagai endorsement effect, efek endorsement gitu. Nah, itulah salah satu alasan mengapa baik Mas Pram maupun Kang Emil itu mencoba untuk memanfaatkan atau menunjukkan kepada publik bahwa mereka dekat dengan tokoh-tokoh tersebut. Ini yang ditangkap juga dalam Litbang Kompas ini kami tampilkan di layar kaca, pertimbangan pilihan calon gubernur kalau kemudian didukung oleh Joko Widodo 46,6%, Prabowo Subianto 49,7%, didukung oleh Ahok 39,9% dan didukung oleh Anies 44,2%. Jadi kalau Anda lihat apakah faktor dari dukungan tokoh ini masih akan tetap jadi pengaruh, Mas Jayadi, atau kembali lagi ke soal tokoh-tokoh cagup cawagupnya yang jadi prioritas bagi pemilih atau programnya? Tiga-tiganya kan saya sebut tadi itu endorsement effect ya. Nanti bagaimana endorsement effect itu bekerja itu tergantung kepada bagaimana si cagup cawagupnya tentu saja. Kalau misalnya ada orang endorse, ada misalnya Pak Anies endorse saya gitu kan, misalnya saya calon endorse saya kan nggak mungkin itu. Jadi sebaik kalau saya calon. Jadi kalau misalnya begini, Pak Anies endorse Dharma, kan berat itu. Karena Dharma tidak dikenal oleh warga Jakarta. Jadi tergantung kepada tokohnya masing-masing. Nah, kebetulan baik Kang Emil bersama Rano dan Mas Pram juga Kang Emil dan Suswono lalu Pram Rano itu kan tokoh-tokoh yang sudah dikenal oleh warga Jakarta. Jadi kalau mereka mencoba memanfaatkan endorsement effect dari keempat tokoh itu bisa berpengaruh. Nah, tinggal masalahnya adalah tokoh mana yang akan bergerak langsung ke bawah, itu pertanyaannya. Jadi, nah, keuntungan Anies sama Ahok adalah Anies sama Ahok berada di Jakarta dan bisa langsung turun ke bawah. Dan mereka masuk yang misalnya relawan dan sebagainya. Nah, kalau Prabowo kan sudah Pak Prabowo sedang sibuk dengan kabinetnya kan gitu, pemerintahannya. Mungkin endorsement effect-nya hanya sebatas endorsement, tidak bisa langsung turun ke bawah. Jadi diperlukan kaki-kaki lebih jauh untuk itu. Karena Anies sama Ahok bisa gitu. Kalau gitu, kalau ada komitmen bahwa untuk meneruskan program yang sudah dibuat oleh gubernur sebelumnya, Bang Ciko, apakah ada rencana pertemuan nih antara Mas Pram dengan Bang Rano dengan Mas Anies Baswedan untuk beberapa waktu ke depan? Ya kita lihatlah, insya Allah hanya masalah waktu aja. Tapi yang lebih penting kan bahwa Mas Pram dan Bang Dul ini menyapa masyarakat di bawah, karena suara itu ada di situ. Elit memang betul tadi Mas Jayadi Hanan bilang ada endorsement effect ya, tapi kita meyakini ketika masyarakat melihat paslonnya langsung bertatap muka, bahkan bersalaman, syukur-syukur bisa foto bersama, itu yang akan lebih mendekatkan diri dan kemudian menjadikan pertimbangan utama bagi mereka untuk sendiri. Kalau endorsement effect yang diharapkan dari pasangan Ridho gimana, Bang Zaki? Gini, pada akhirnya kita juga pasti suara masyarakat nanti. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Kang Emil dan
Bang RK dan juga Mas Suswono di Jakarta, bertemu dengan masyarakat, belanja masalah segala macam, ini yang menjadi bahan untuk meyakinkan masyarakat bahwa program-program yang ditawarkan oleh Bang RK dan Mas Suswono ini benar-benar program yang mereka butuhkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Bertemu dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini memberikan efek juga kepada Bang RK dan Pak Suswono, ya, di mana mereka mewakili pemerintah pusat yang sekarang dan juga pemerintahan Pak Jokowi, termasuk pada zaman Pak Jokowi juga menjabat. Nah, tidak tertutup kemungkinan juga, mungkin juga kita nanti akan bertemu dengan para gubernur yang lain. Setelah Bang Foke, ada Anies, mungkin juga ada Ahok. Kenapa tidak buat sesuatu yang baik bagi masyarakat Jakarta? Kenapa nggak kita lakukan gitu? Jadi ini langkah-langkah yang memang banyak hal dari diskusi-diskusi tersebut yang bisa dituangkan di program-program pembangunan di Jakarta nanti. Mas Jayadi, apakah pertemuan antara para cagup-cawagup dengan tokoh-tokoh ini akan terjadi mendekati momen pemilihan tanggal 27 November? Mas Jayadi? Mas Jayadi? Oke, tampaknya kami alami gangguan komunikasi. Kita sudah menangkap poin-poin dari masing-masing. Kayak apresiasi Mas Jayadi Hanan sudah bergabung bersama kami. Bang Ciko, Bang Zaki juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih, sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.